Informasi mancanegara di Kompas Pagi, saudara militer Israel merilis video pasukan mereka beroperasi di Suriah Selatan. Dalam pernyataan resminya, operasi penyisiran ini menemukan sejumlah senjata seperti bagian roket dan komponen rudal. Operasi militer Israel berlangsung 2 hari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat tinggi Israel memasuki zona penyangga demilitarisasi Suriah yang dikuasai Israel sejak jatuhnya Presiden Bashar Assad pada tahun lalu. Operasi Israel sepanjang Desember 2024 menuai kecaman internasional karena tudingan Israel memanfaatkan instabilitas Suriah untuk memperluas kontrol di dataran tinggi Golan. Warga setempat melaporkan peningkatan patroli, perusakan hutan, dan pembangunan pos pemeriksaan baru di sekitar wilayah tersebut. Otoritas Suriah menyebut kunjungan Netanyahu merupakan pelanggaran serius kedaulatan dan pembicaraan keamanan kedua negara terhenti. Pengungsi di kamp Karbat Al-Jau, Idlib, melaporkan kondisi yang terus memburuk menjelang musim dingin. Ratusan keluarga terpaksa hidup di tenda-tenda rusak tanpa kebutuhan dasar. Tenda-tenda rapuh dan anak-anak berjalan menyusuri lumpur. Kamp pengungsian di Karbat Al-Jau, perbatasan Idlib dan Latakia, menampung ribuan pengungsi akibat perang bertahun-tahun. Setelah pengambil alihan bersenjata pada Desember 2024 dan pengangkatan Ahmed Al-Shara sebagai presiden sementara, bantuan ke kamp pengungsian disebut semakin berkurang di tengah laporan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang masih diselidiki pemerintah. Menurut pengelola kamp, lebih dari 300 keluarga tidak bisa pulang karena rumah mereka hancur akibat perang. Mereka hidup tanpa diesel, kayu bakar, atau batu bara. Penderitaan dipastikan meningkat sepanjang musim dingin. اولا نحن هون عندنا 300 عائله، عندنا 300 عائله هلا ثابته، وشو يعني سبب ما حسنت تطلع العيال؟ سبب اولا هاي ال 300 عائله، هاي 300 عائله ما عندها دور ابدا، دور على الارض. هاي دورها على الارض ما حسنت انه تطلع على الارض على ضيعه. انا يعني بالماضي انا جيت عائله وحده معي 7 عيال، انا معي 7 عيال وكل عائله معه 4 5 اشخاص. هاي اولا. ثانيا وكان يجينا الخبز انقطع الخبز، كان يجينا نشيل القمامه منعت القمامه، المي مشترى كل برميل ب 20 ليره عم نشتريها. يعني وضع مسوء كثير كثير. هون اول معاناه اولا، هلا جاي فصل الشتاء، لا مازوت لا حطب لا فحم، ما عندنا شيء ابدا. Pasca perang 2 tahun, transportasi di Gaza Timur Palestina lumpuh. Warga setempat terpaksa menggunakan kendaraan darurat untuk beraktivitas. Di jalan berlumpur dan rusak parah, warga ramai memenuhi gerobak yang ditarik mobil rusak. Mengangkut belasan orang melewati tumpukan puing, sebagian lainnya mengayuh sepeda berdesakan naik tuk-tuk atau bergelantungan di mobil pick-up terbuka. Nampak sejumlah perempuan menggendong bayi mereka naik ke gerobak yang ditarik ke keledai. Sementara tumpukan badan mobil dan bus yang hangus nampak memenuhi sepanjang jalan di Gaza Timur. Hancurnya jalan, kendaraan, serta infrastruktur SPBU, banyak warga Gaza sekitarnya menggunakan transportasi seadanya. PBB memperingatkan pasokan bahan bakar ke Gaza masih jauh di bawah kebutuhan minimum, termasuk layanan rumah sakit, pasokan air, dan mobilitas warga. كانت أحسن، كانت مواصلات سهلة بالنسبة للمرأة خاصة إنه كنا نركب سيارات. بعد النزوح طبعا انهانت المرأة، صرنا نركب مواصلات كارة حمار، وكارة الحمار مش دائما بنلاقيها، بس بقينا بنعتمد حاليا على المشي على الأقدام أكثر ما هذا، لأنه عدم توفر المواصلات، بس كارة وين وين نلاقي كارة حمار نركب عليها. Israel berencana menyita sebagian besar lahan situs bersejarah Sebastia di tepi barat meski mendapat tekanan internasional untuk menindak kekerasan pemukim perbatasan terhadap pemukim Palestina. Administrasi sipil Israel menyatakan akan mengambil alih hingga 1.800 area luas Sebastia, yaitu situs arkeologi penting di tepi barat. Menurut kelompok Peace Now, ini merupakan penyitaan terbesar atas situs arkeologis milik warga Palestina.
Pemerintah Israel telah menganggarkan lebih dari 30 juta shekel untuk pengembangan situs bersejarah termasuk rencana pembangunan permukiman wisata. Warga Palestina diberi waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan. القرار الذي أصدرته الإدارة المدنية في 17/11 من هذا العام يعتبر هو الأخطر القرارات التي تصدر بحق سبسطي، علما أن هناك 5 قرارات صدرت فقط خلال عام بحق بلدة سبسطي، بحق تاريخ سبسطي وتراث سبسطي وأراضي سبسطي وملكيات المواطنين في بلدة سبسطي. هذا القرار يعتبر التحدي الأكبر الذي يطال المواقع الأثرية والتاريخية في بلدة سبسطي. هذا القرار يعمل على سرقة الموقع التاريخي في سبسطي ونقل هذا الموقع التاريخي وملكية هذا الموقع التاريخي من الفلسطينيين وأبناء سبسطي إلى دائرة الآثار الإسرائيلية. Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mengklaim telah mencegah rencana serangan teroris di jalur kereta api di wilayah Krasnodar. Seorang pria ditangkap saat aksi penyergapan yang direkam dan dirilis ke publik. Rekaman yang dirilis menunjukkan petugas melumpuhkan dan memborgol seorang tersangka. Menurut Dinas Keamanan Federal Rusia, tersangka merupakan warga negara Ukraina yang diduga mendapat perintah untuk melakukan sabotase di jalur kereta api. Petugas menyita perangkat komunikasi yang di dalamnya terdapat pesan dengan penghubungnya. Sebuah bom rakitan juga ditemukan di kompartemen tersembunyi dan diduga akan digunakan untuk merusak rel kereta. Hingga saat ini, pihak Ukraina belum memberikan tanggapan terkait penangkapan ini. Dinas Keamanan Federal Rusia mengklaim berhasil menggagalkan rencana meracuni seorang perwira tinggi Kementerian Pertahanan Rusia. Rekaman video memperlihatkan seorang pria mengambil paket dan memasukkannya ke bagasi mobil sebelum akhirnya ditangkap petugas. Paket ini berisi 2 botol bir impor yang telah dicampuri zat beracun mematikan. Para ahli menyebut cairan ini dapat menyebabkan kematian dalam waktu 20 menit setelah dikonsumsi. Tersangka merupakan penduduk wilayah Donetsk dan diduga memiliki kaitan dengan intelijen militer Ukraina. Не дергайся. 5 orang tewas akibat serangan drone Rusia yang menyasar Zaporizhia, Ukraina pada Kamis malam, sementara 3 orang lainnya terluka. Pasca serangan drone Rusia di Ukraina, petugas pemadam kebakaran bekerja sepanjang malam untuk memadamkan api. Kali ini serangan mengakibatkan 5 orang tewas dan sejumlah infrastruktur seperti bangunan tempat tinggal, stasiun pengisian bahan bakar hingga gedung administrasi rusak. Sementara 3 orang lainnya terluka. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menguasai desa Vesholoye di wilayah Zaporizhia dan klaim itu ditayangkan melalui rekaman operasi militer yang dirilis ke publik. Komandan unit Rusia menyebut pasukannya merebut desa di bawah ancaman drone kamikaze dan drone FPV. Rekaman juga menunjukkan tentara Rusia mengibarkan bendera dan menyerang kendaraan yang disebut sebagai milik Ukraina. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pasukan mereka terus maju ke dalam garis pertahanan Ukraina hingga saat ini. Pihak Ukraina belum memberikan tanggapan atas klaim tersebut. Rekaman belum dapat diverifikasi secara independen. Мы освобождали населенный пункт Веселое. Задача была поступом к населенному пункту освободить близ подлежащие лесополосы. Sorotan lain, Saudara Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan menghadiri KTT G20 mewakili Presiden Prabowo Subianto. Wapres Gibran berangkat dari Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma pada Jumat pagi menuju Johannesburg, Afrika Selatan untuk menjalankan penugasan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam KTT G20 yang digelar 22 hingga 23 November, Wapres dijadwalkan menyampaikan pidato mengenai isu global prioritas. Selain itu, Wapres juga akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga tiba di Johannesburg untuk menghadiri KTT G20 di tengah sorotan terhadap hubungan Prancis dengan negara-negara Afrika. Macron melambaikan tangan sebelum memasuki mobilnya dan ia melanjutkan tur 4 hari ke Gabon dan Angola. Kunjungan ini berlangsung saat Mali, Burkina Faso, dan Nigeria memutus hubungan pertahanan dengan Prancis dan memaksa penarikan pasukan negara itu. KTT G20 pertama di Afrika ini membahas isu ekonomi hingga geopolitik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hadir, sementara Tiongkok diwakili Perdana Menteri Li Qiang dan Rusia mengirim delegasi yang dipimpin Maxim Oreshkin. Tiba di Johannesburg, Afrika Selatan, Perdana Menteri India Narendra Modi bersiap menghadiri KTT G20. Sebelumnya, Modi memastikan akan menyampaikan visi misinya di KTT G20 dalam membahas tantangan ekonomi, lingkungan, dan geopolitik. Selain KTT G20, Modi juga dijadwalkan hadir di KTT IPSA ke-6 yang merupakan forum kerjasama antara India, Brazil, dan Afrika Selatan. Usai jeda kami kembali dengan informasi sebuah jet tempur Tejas milik Angkatan Udara India jatuh saat tampil di Dubai Airshow 2025. Saat menangkap